Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Faidatun Nisafira Amanda, dengan NIM 20051204001 dari kelas TIA 2020. Pembahasan pada video kali ini yaitu routing dinamik. Untuk lebih jelasnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang routing dinamik dan kemudian akan melakukan simulasi tentang cara kerja dari routing dinamik pada Cisco Packet Tracker. Pengertian routing dinamik yaitu sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statis. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing tabel pada router. Kelebihan routing dinamik: yang pertama, proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Yang kedua, cocok digunakan untuk jaringan berskala besar atau luas. Yang ketiga, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Yang keempat, jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Dan yang terakhir, tidak perlu mengetahui semua network yang ada. Kemudian, kekurangan routing dinamik yaitu beban CPU router akan naik seiring dengan tabel routing yang banyak. Bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Keamanan jaringan berkurang dibanding routing statik dan membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Sekarang saya akan mensimulasikan pada Cisco Packet Tracker. Saya akan mensimulasikan routing dinamik seperti gambar berikut ini dengan menggunakan 3 router, 3 PC, dan 2 server. Kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Di sini saya sudah membuat skemanya dan sudah melakukan setting di setiap perangkatnya. Pada PC 1, IP-nya yaitu 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.192. Default gateway-nya di sini sama dengan IP, tetapi hostnya di sini 62. Pada PC 2, IP-nya 192.168.165. Subnet masknya sama seperti pada PC 1. Default gateway-nya hostnya di sini 126. Kemudian pada PC 3, IP-nya 192.168.1.253, subnet masknya 255.255.255.128, dan default gateway-nya 192.168.1.254. Pada server 1, IP-nya 333.333.333.331, subnet masknya otomatis dan default gateway-nya sama seperti IP-nya, tetapi hostnya di sini 3. Pada server 2, IP-nya yaitu 43.43.431, subnet masknya otomatis dan default gateway-nya 43.43.433. Pada router 1, di sini fase Ethernet 1 yang mengarah ke PC 1, IP-nya 192.168.162, subnet masknya 255.255.255.192. Jangan lupa untuk men-on-kan portnya. Dan fase Ethernet 1 mengarah ke PC 2, IP-nya 192.168.1.126, subnet masknya 255.255.255.192. On kan portnya.
Dan pada serial 2 mengarah ke router 2, IP-nya 12 12 12 1, subnet masknya 255 255 255 0. On kan portnya. Dan pada serial 3 mengarah ke router 3, IP-nya 13 13 13 1, subnet masknya 255 255 255 0. On kan portnya. Pada router 2, fast Ethernet 0 mengarah ke PC 3, IP-nya 192.168.1.254, subnet masknya 255 255 255 128. On card portnya, fast Ethernet 1 tidak ada isinya. Serial 2 mengarah ke router 1, IP-nya 12 12 12 2, subnet masknya 255 255 255 0. On kan portnya. Pada serial 3 mengarah ke router 3, IP-nya 23 23 23 2, subnet masknya 255 255 255 0. On kan portnya. Kemudian pada router 3, fast Ethernet 1 mengarah ke server 1, IP-nya 33 33 33 3, subnet masknya 255 255 255 0. On kan portnya. Pada fast Ethernet 1 mengarah ke server 2, IP-nya 43 43 433, subnet masknya 255 255 255 0. Portnya di on kan. Dan pada serial 2 mengarah ke router 2, IP-nya 23 23 23 3, subnet masknya 255 255 255. On kan portnya. Dan pada serial 3 mengarah ke router 1, IP-nya 13 13 13 3, subnet masknya 255 255 255 0. Kita on kan port statusnya. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Pada router 1, isikan network seperti berikut: 12 12 12 0, 13 13 13 0, dan 192 168 10. Kita isikan pada router 1. RIP di sini. Kita pastikan routing statik di sini kosong. Kita isikan RIP. Yang pertama 12 12 12 0. Kita add. Di sini akan otomatis menjadi 12 0 0 0 karena memang seperti ini. Yang kemudian 13 13 13 0. Kita add. Yang terakhir 192 168 10. Kita add. Kemudian setting pada SCLI. Di sini kita tulis no auto summary. Kemudian version 2. Bentar. Di sini pada RIP akan berubah namanya menjadi RIP routing F2. Sekarang kita setting pada router 2. Kita lihat pada router 2 kita isikan 12 12 12 0, 13, kemudian 23 23 23 0, dan 192 168 10. Kita langsung isikan RIP. Kita pastikan routing statiknya kosong. 12 12 12 0. Kemudian 23 23 23 0. Dan yang terakhir
192.168.1.0 add. Pada CLI kita setting no auto summary, enter, kemudian version 2, enter. Kita lihat pada routing RIP-nya di sini namanya sudah berubah. Terakhir kita setting pada router 3. Kita masukkan networknya 13 13 13 23 23 23 0 33 33 33 0 43 43 43 0. Kita masukkan pada router 3 routing RIP yang pertama 13 13 13 0 add, kemudian 23 23 23 0 add, kemudian 33 33 33 0 add, dan yang terakhir 43 43 43 0 kita add. Pada SLI kita setting no auto summary, kita enter, kemudian version 2 kita enter. Kita lihat pada routing RIP-nya di sini sudah berubah. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing route sebagai berikut. Tadi kita langsung setting perintah ini pada saat setting routing RIP-nya. Kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu kita simpan konfigurasi yang telah kita lakukan tadi pada global setting. Pada router 1 global setting kita save. Kemudian pada router 2 global setting save. Router 3 global setting save. Sini sudah konfigurasinya sudah selesai. Selanjutnya kita coba lakukan show IP di setiap routernya pada CLI. Di sini kita tulis show IP route. Nah, di sini akan muncul IP-IP yang telah kita masukkan tadi. Kita coba pada router 2 CLI show IP route. Pada router 3 show IP route. Nah, semuanya sudah menampilkan IP-IP-nya. Sekarang kita pindah ke mode simulation. Kita akan coba melakukan pengiriman data. Kita edit filter, kemudian show all or none, karena kita hanya akan memilih IC/MP saja pada IPv4. Sekarang kita coba melakukan pengiriman pesan dari PC1 menuju server 1. Kita jalankan. Pesan menuju router 1
dilempar ke router 2. Pesan telah diterima server 1. Server 1 memberi balasan pesan, diteruskan ke router 1. Pesan berhasil diterima kembali oleh PC 1. Kita delete, kita coba melakukan pengiriman pesan dari PC 1 menuju PC 3. Kita jalankan. Pesan dilempar ke router 2. Nah, biasanya pada percobaan pertama masih mencari ARP-nya. Kita coba ulangi. PC 1, PC 3 kita jalankan menuju router 2. Diterima PC 3. PC 3 memberi balasan menuju ke PC 1. Nah, di sini pesan sudah diterima. Kemudian kita coba dari PC 3 menuju server 1. Kita coba jalankan. Pesan menuju router 2 dilempar ke router 3 menuju server 1. Memberi balasan pesan. Nah, pesan telah diterima kembali oleh PC 3. Percobaan selanjutnya kita coba dari PC 3 ke server 2. Kita jalankan. Pesan menuju router 2 dilempar ke router 3. Nah, di sini masih mencari ARP dari server 3. Oleh karena itu di sini pesan gagal. Kita delete. Kita lakukan simulasi PC 3 server 2. Kita jalankan. Nah, pesan telah diterima server 2. Server 2 memberi balasan pesan. Balasan pesan telah diterima oleh PC 3. Percobaan selanjutnya yaitu dari PC 3 menuju PC 1. Kita jalankan. PC 1 memberi balasan pesan. Pesan telah diterima kembali oleh PC 3. Percobaan selanjutnya dari PC 1 menuju server 2. Kita jalankan. Pesan dilempar ke router 3. Diterima oleh server 2. Server 2 memberi balasan pesan. Balasan pesan telah diterima oleh PC 1. Kita delete simulation. Kita kembali ke mode real time, kemudian melakukan tricing pada PC 1. Kita coba tricing di command prompt. Chart IP dari PC 3 192.168.1.254. Kemudian ke server 3. Kemudian ke server 1 Chart IP server 1 IP-nya 43
192.168.11 Stretch complete. Kemudian kita coba ke PC3 Trachart 192.168.1254 Stretch complete. Dan kita coba ke server 2 Trachart IP server 2 yaitu 43434341. Stretch complete. Kemudian menuju server 1 Trachart 33333331 Stretch complete. Dan kemudian yang terakhir menuju PC menuju server 2 4343431 Stretch complete. Karena kita kembali ke mode simulation, kita coba untuk memutus kabel salah satu jaringan ini. Kita coba melakukan pengiriman pesan dari PC1 menuju server 1. Kita jalankan menuju router 1, dilempar ke router 2, dilempar lagi ke router 3. Pesan telah diterima server 1. Server 1 membeli balasan menuju ke router 1, diterima oleh PC1. Nah, di sini pada routing dinamis, meskipun jaringan atau kabelnya terputus, dia akan dapat mengirimkan melalui jaringan atau kabel-kabel yang lain yang terhubung dengan IP tujuannya. Kemudian kita lakukan percobaan lagi dari PC1 menuju server 2. Kita jalankan menuju router 1, dilempar ke router 2, menuju router 3, diterima oleh server 2. Server 2 membeli balasan menuju router 2 ke router 1. Pesan balasan telah diterima oleh PC1. Kita coba sambungkan kembali kabelnya menggunakan kabel automatic. Dan kita coba melakukan pengiriman pesan kembali dari PC1 menuju server 1. Kita jalankan menuju router 1, dilempar ke router 2, diterima oleh server 1. Server 1 membeli balasan menuju router 1. Balasan telah diterima oleh PC1. Nah, pada dasarnya router dinamik adalah mencari jalur alternatif paling dekat menuju tujuannya. Oleh karena itu, setelah kabel disambungkan kembali, pesan dari PC1 menuju server 1 akan melewati kabel di antara router 1 dan router 3 karena jaraknya yang paling dekat. Kita coba hapus.
jaring ini, kita coba melakukan pengiriman pesan dari PC3 menuju server 1. Kita jalankan menuju router 1, dilempar ke router 1, ke router 3, diterima server 1, dikembalikan lagi, memberi balasan menuju router 1 ke router 2. Pesan balasan telah diterima oleh PC3. Kemudian yang terakhir kita coba PC3 menuju router 2, menuju server 2, menuju router 2, dilempar ke router 1, dilempar lagi ke router 3. Pesan telah diterima oleh server 2. Server 2 memberi balasan. Pesan balasan telah diterima oleh PC3. Sekarang kita coba sambungkan. Kita delete dulu. Kita sambungkan. Kita coba mengirimkan pesan dari PC3 menuju server 2. Kita coba jalankan menuju router 2 ke router 3. Diterima server 2. Server 2 memberi balasan. Pesan ke router 2. Pesan balasan telah diterima kembali oleh PC3. Nah, begitulah prinsip dari routing statik, di mana routing statik akan mencari jalur terpendek atau tercepat untuk menuju IP tujuannya. Simulasi routing statik yang saya lakukan telah selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.